Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 5 Fakta Menarik PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI). Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Fakta Saham merupakan segmen khusus di YouTube Baca Saham yang mana membahas beberapa fakta menarik suatu emiten. Adapun informasi yang ditampilkan berasal dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, public expose, laporan tahunan, berita terkini, dan lain sebagainya. Nah, untuk video ini, kita akan bahas saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia. Fakta pertama, merupakan perusahaan publik yang mempunyai net income terbesar di Indonesia. Sampai triwulan 1 2020, Bank BRI mampu menghasilkan laba sebanyak 8,16 T. Angka tersebut merupakan perolehan laba tertinggi dari 600-an saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Tentu saja, lebih tinggi juga dari pesaingnya di dunia perbankan, seperti BCA, Mandiri, BNI, CIMB Niaga, dan lain sebagainya. Oh iya, jika kamu ingin mencari tahu 8 saham penghasil laba terbesar di Indonesia, kamu bisa nonton video dengan judul berikut ini ya. Tapi, meskipun menghasilkan laba terbesar se-Indonesia, ada satu hal yang saya amati, di mana perolehan laba mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika kamu mengamati laba sampai Maret 2020 dengan nominal 8,162 T, terlihat lebih rendah dibanding tahun 2019 dengan nominal 8,164 T. Memang sih, penurunannya tidak signifikan. Namun, apabila para pesaing BRI seperti Mandiri dan BCA mampu menghasilkan growth laba yang terus meningkat, bukan tidak mungkin nanti laba BRI dapat tersusul. Sebagai informasi, laba sampai Maret 2020 untuk Bank Mandiri adalah 7,92 T dan BCA 6,58 T. Di sini terlihat selisih laba antara BRI dan Mandiri sudah tidak terlalu besar, bukan? Bahkan hanya sekitar 0,24 T saja. Untuk itu, jika bank kelas menengah ini ingin mempertahankan posisi dengan profit terbesar, mau tidak mau harus berusaha meningkatkan pertumbuhan labanya lagi. Mari kita lihat perkembangannya saja ke depan. Fakta kedua, Presiden Komisaris BRI atas nama Kartika Wirjoatmojo merupakan mantan Direktur Utama Bank Mandiri tahun 2016 sampai 2019. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa sering terjadi rotasi top manajemen di perusahaan BUMN. Namun, hal menarik di sini adalah terjadinya rotasi kepemimpinan di dua bank plat merah terbesar di Indonesia, yaitu BRI dan Mandiri. Sekilas mungkin terlihat biasa-biasa saja. Namun, saya pribadi jadi berpikir, apakah dengan rotasi ini ada poin khusus yang ingin diterapkan BRI dari Mandiri? Apabila melihat pengalaman Presiden Komisaris BRI, kamu bisa menemukan bahwa yang bersangkutan cukup berpengalaman sebagai top manajemen di Mandiri, baik di induk maupun anak perusahaan. Beberapa jabatan manajerial yang pernah dipercayakan adalah Direktur Utama Bank Mandiri 2016 sampai 2019, Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri 2015 sampai 2016, Managing Director di Mandiri Sekuritas 2008 sampai 2011, dan lain sebagainya. Nah, dengan sepak terjang yang dimiliki, pertanyaannya, kenapa Bapak Kartika dimutasi ke bank yang berbeda? Apabila memang kenyataannya mendapat promosi jabatan dari Direktur Utama ke Presiden Komisaris, kenapa tidak menjabat saja sebagai Presiden Komisaris Bank Mandiri? Tentu saja kan, beliau sudah mempunyai pengalaman yang banyak di bank tersebut. Untuk memperoleh jawabannya, mungkin kita bisa melihat strategi kerja kedua bank tersebut beberapa tahun ke depan. Fakta ketiga, merupakan BUMN dengan porsi dividen payout ratio yang cukup besar. Berdasarkan laporan publikasi tanggal 19 Februari 2020, di RUU PS telah disepakati bahwa BRI akan membagi 60% porsi laba sebagai dividen dan hanya 40% yang dijadikan laba ditahan. Sekilas hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi investor, di mana terjadi peningkatan yang cukup besar untuk dividen per share BUMN ini. Sebagai informasi, dividen per share BRI di tahun 2020 adalah 168 per lembar.
Angka itu naik sekitar 27% dibanding dividen tahun 2019 dengan nominal 132 per lembar. Di tengah kebahagiaan tersebut, sebenarnya ada fakta lain yang harus disadari. Apabila jumlah payout ratio terlalu besar, akan mengakibatkan pertumbuhan ekuitas perusahaan menjadi lambat. Tentu kamu sudah mengetahui, dari laba yang dihasilkan akan dialokasikan ke dalam dua pos, yaitu dividen atau laba ditahan. Nah, jika porsi dividen besar, otomatis laba ditahan menjadi kecil. Hal itu mengakibatkan valuasi growth book value perusahaan menjadi lambat. Apabila kamu melakukan metode valuasi PBV, kamu akan mengerti maksud saya dengan lebih jelas. Menurut saya, ada kecenderungan perusahaan BUMN yang mempunyai laba besar terkesan wajib membagi dividen yang besar juga. Hal itu tentu karena sebagian dividen yang dibagi akan masuk ke kas negara, karena kepemilikan terbesar BUMN ada di negara Indonesia. Mungkin itulah yang menyebabkan perusahaan seperti BRI, Telkom, Mandiri, dan BNI menarik untuk dijadikan sumber cash inflow setiap tahun. Di sini sudut pandang kita akan diuji, apakah akan menjadi dividen investor atau growth investor. Bagi dividen investor, peningkatan dividen per share setiap tahun tentu menarik. Namun, bagi growth investor, masih lebih baik perusahaan mempunyai growth yang lebih besar untuk kinerjanya, dibanding terus membagi dividen yang besar setiap tahun dengan porsi yang terlihat dipaksakan. Fakta keempat, komposisi penyaluran kredit BRI sebesar 66,34% dari total aset yang dimiliki. Dengan mengacu pada laporan keuangan sampai Maret 2020, kamu bisa menemukan bahwa bank ini mempunyai total aset sebanyak 1.358 T. Nah, dari total aset tersebut, 901 T merupakan total nominal penyaluran kredit mereka, dan 320 T disalurkan melalui produk kredit Kupedes. Dengan kata lain, terdapat 66,34% komposisi kredit dari total aset BRI. Tentu saja di dunia perbankan, total aset akan didominasi oleh penyaluran kredit, karena prinsip bank adalah menghimpun dana masyarakat melalui DPK dan menyalurkan dana ke masyarakat melalui kredit. Ada satu hal yang mau saya bahas di sini, adalah dari peningkatan cadangan kerugian yang cukup besar. Jika diamati, terjadi peningkatan dari awalnya 38,36 T menjadi 56,86 T di tahun 2020. Nah, berarti terjadi kenaikan sebanyak 18,50 T atau 48,23% untuk periode 2019 sampai 2020. Angka ini mengalami lonjakan yang signifikan, karena hampir mencapai 50% dari total pencadangannya. Apakah kamu cukup khawatir dengan hal ini? Jika kamu mengikuti informasi perlakuan pencatatan akuntansi, akan ditemukan bahwa mayoritas perusahaan publik wajib memberikan tanggapan terhadap aturan PSAK 71-73. Apabila kamu belum tahu mengenai hal tersebut, silahkan di-googling dulu ya. Intinya, hal itu kemungkinan besar akan berdampak pada pencatatan cadangan kerugian perusahaan perbankan, di mana biasanya memberikan penyisihan yang kecil, tiba-tiba mengalami lonjakan. Selain itu, pada tahun 2020 ini, terjadi pandemi virus yang menyebabkan kredit bermasalah perbankan meningkat. Kedua faktor tersebut menyebabkan hampir semua pencadangan kerugian perbankan naik signifikan. Kamu bisa melakukan survei kecil-kecilan pada perbankan sejenis, seperti Mandiri, BNI, dan BCA. Tentu akan ditemukan juga hal yang serupa. Pertanyaannya, apakah hal itu berbahaya? Menurut saya, bisa ya, bisa tidak. Perlu diketahui, pencadangan kerugian itu bersifat fleksibel. Artinya, jika penyaluran kredit bermasalah semakin besar, tentu pencadangannya juga akan semakin meningkat. Namun, apabila kredit bermasalah itu dapat diselesaikan, akan terjadi penyesuaian dari pembebanan cadangan kerugian tersebut. Nah, berarti di sini sebenarnya kamu harus menelusuri lebih lanjut lagi. Komposisi kredit bermasalah perusahaan seperti apa? Berapa banyak kolektabilitas 1-5 yang dimiliki? Dan bobot persentase dari setiap kolek itu seperti apa? Bisa dilihat juga berapa durasi waktu kolektabilitas yang terbesar, sehingga kamu bisa memperkirakan apakah ada kemungkinan tertagih atau tidak. Ingat, bukan berarti pencadangan kerugiannya naik, otomatis perusahaan itu jadi berbahaya loh. Kita harus menjadi pelaku pasar yang lebih bijak lagi
dalam menyikapi informasi yang beredar. Fakta kelima, cash flow sampai dengan Maret 2020 minus 46,61. Topik ini pernah dibahas oleh beberapa content creator dan menjadi cukup menarik. Bayangkan, perusahaan yang menghasilkan laba 8T mempunyai cash flow yang minus mencapai 46,61 T. Angka yang sangat fantastis bukan? Pertanyaannya, apakah hal ini berbahaya? Menurut saya pribadi tidak. Kenapa? Kamu akan menemukan jawabannya setelah melihat statement of cash flow perusahaan berikut ini. Coba amati pos-pos apa yang menyebabkan terjadinya minus yang cukup besar itu. Kamu bisa mengkaitkan pos tersebut dengan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Apakah pos itu bersifat permanen atau hanya berlaku untuk sementara waktu saja? Sebagai clue, ada pos-pos tertentu yang sering mengalami fluktuasi cukup sering, khususnya pada bagian aset dan liabilitas lancar, dengan durasi kurang dari 1 tahun. Bagi kamu yang sering membedah laporan keuangan, tentu akan menjadi familiar dengan pos tersebut. Nah, jika kamu sudah mengetahuinya, silakan tulis di kolom komen ya, kira-kira maksud Mimin itu apa? Oh iya, sebagai informasi, mayoritas pembahasan video ini berasal dari Analyst Report Triwulan 1 2020. Jadi, di e-book tersebut, saya membedah dengan cukup detail informasi tentang 12 saham pilihan, salah satunya adalah BRI. Informasi disajikan secara sederhana, namun dengan data yang terperinci, sehingga kamu tidak perlu repot-repot membaca tebalnya laporan keuangan apabila ingin mengetahui informasi penting dari emiten tersebut. Nah, jika ingin melakukan pembelian, silahkan DM di Instagram @bacasaham ya. Thank you. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Thank you.